Baik, kita masuk ke integral sebagai antiderivatif atau integral tak tentu. Di sini dapat kita lihat ada tabel contoh fungsi aljabar dan turunannya. Yang pertama, f1x sama dengan 1/4x pangkat 4 tambah 2x. Turunannya adalah fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2. Yang kedua, f2x sama dengan 1/4x pangkat 4 tambah 2x tambah 1. Turunannya, fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2. Yang ketiga, f3x sama dengan 1/4x pangkat 4 tambah 2x dikurang v. Turunannya, fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2. Yang keempat, g1x sama dengan min 1/2 cos 2x tambah 1. Turunannya, gx sama dengan sin 2x. Yang kelima, g2x sama dengan sin pangkat 2x kurang v. Turunannya, gx sama dengan sin 2x. Dan yang terakhir, g3x sama dengan 3 min cos pangkat 2x. Turunannya, gx sama dengan sin 2x. Berdasarkan sifat turunan fungsi aljabar, kita diketahui bahwa jika fungsi f1x, f2x, dan f3x masing-masing diturunkan akan menghasilkan fungsi yang sama, yaitu fungsi fx dilihat dari tabel dari baris ke-1 dan ke-3. Demikian halnya dengan fungsi g1x, g2x, dan g3x berdasarkan sifat turunan fungsi trigonometri dan memanfaatkan identitas fungsi trigonometri, maka dengan mudah diketahui bahwa jika fungsi g1x, g2x, dan g3x masing-masing diturunkan akan menghasilkan fungsi yang sama, yaitu fungsi gx dapat dilihat dari tabel dari baris ke-4 sampai ke-6. Oleh karena itu, fungsi fx disebut sebagai turunan dan fungsi f1x, f2x, dan f3x, sedangkan fungsi f1x, f2x, dan f3x disebut sebagai antiturunan atau antiderivatif dari fungsi fx. Hal yang sama, fungsi gx juga disebut sebagai turunan dari fungsi g1x, g2x, dan g3x. Sedangkan fungsi g1x, g2x, dan g3x disebut sebagai antiturunan atau antiderivatif dari fungsi gx. Dapat kita lihat di sini ada definisi antiderivatif, yaitu sebuah fungsi f dikatakan antiderivatif dari suatu fungsi f jika turunan f adalah fungsi f. Perhatikan fungsi f1x, f2x, dan f3x. Fungsi-fungsi itu memiliki suku-suku yang sama, yaitu suku x pangkat 4 dan 2x. Tambahannya, mereka berbeda hanya pada konstantanya. Hal yang sama juga terjadi pada 4 fungsi g1x, g2x, dan g3x dengan menggunakan sifat-sifat identitas trigonometri yang maka dapat ditunjukkan bahwa fungsi-fungsi itu memiliki suku yang sama, yaitu suku cos 2x. Tambahannya, fungsi-fungsi itu berbeda hanya pada konstantanya. Jika fx sembarang antiderivatif dari fx, maka untuk sembarang nilai konstanta c, fx ditambah c juga sebuah antiderivatif dari fx. Untuk sembarang interval, setiap antiderivatif dari fx dapat dinyatakan dalam sebuah bentuk fx tambah c. Di sini ada satu contoh, yaitu fungsi sin x min 5, sin x tambah v, dan si x kurang e masing-masing merupakan antiderivatif dari fungsi fx sama dengan cos x. Karena d per dx sin x dikurang 5 sama dengan d per dx sin x tambah v sama dengan d per dx sin x kurang e sama dengan cos x. Contoh ini menunjukkan bahwa sebuah fungsi dapat memiliki banyak antiderivatif. Selanjutnya ada namanya rumus formula dasar berbagai bentuk pengintegralan. Nah, bisa kita perhatikan secara saksama. Di sini saya akan membuktikan satu rumus, yaitu di nomor 5, di mana integral du per a pangkat 2 kurang u pangkat 2 sama dengan 1/2 ln harga mutlak a tambah u terhadap a kurang u tambah c.
Perhatikan kembali, untuk membuktikan kebenaran masing-masing rumus pengintegralan di atas, lakukanlah dengan cara menunjukkan bahwa turunan dari hasil pengintegralan adalah sama dengan fungsi yang diintegralkan. Misalnya akan dibuktikan rumus pengintegralan nomor 5. Nah, kita buktikan bahwa integral du per a pangkat 2 kurang u pangkat 2 sama dengan 1/2 ln harga mutlak a tambah u terhadap a kurang u tambah c. Bukti, ingat A dalam hal ini adalah konstanta. Karena D per DU buka kurung 1/2A ln harga mutlak A tambah U terhadap A kurang U tambah C tutup kurung sama dengan D per DU buka kurung 1/2 ln A tambah U kurang ln A kurang U tambah C tutup kurung. Sama dengan 1/2A buka kurung 1/A tambah U tambah 1/A kurang U tambah O. Sama dengan 1/2A buka kurung 2A terhadap A pangkat 2 kurang U pangkat 2 sama dengan 1/A pangkat 2 kurang U pangkat 2. Maka integral du per A pangkat 2 kurang U pangkat 2 sama dengan 1/2 A ln harga mutlak A tambah U terhadap A kurang U tambah C terbukti. Selanjutnya, teorema 2, sifat sebuah konstanta dari integral dapat dipindahkan lewat tanda integral yaitu integral C fx dx sama dengan C integral fx dx. Pada teorema 3, antiderivatif penjumlahan dua fungsi atau lebih sama dengan antiderivatif masing-masing fungsi. Dinotasikan integral f1x tambah f2x tambah titik-titik tambah fnx dx sama dengan integral f1x dx tambah integral f2x dx tambah titik-titik tambah integral fnx dx. Nah, selanjutnya itu corollary, yang dimana misalkan fx antiderivatif dari fx dan c suatu konstanta, jika integral fx dx sama dengan fx tambah c, maka integral fax dx sama dengan 1/a fax tambah c untuk suatu konstanta a tidak sama dengan 0. Yang kedua, misalkan fx antiderivatif dari fx dan c suatu konstanta, jika integral fx dx sama dengan fx tambah c, maka integral fx tambah b dx sama dengan fx tambah b tambah c untuk konstanta b. Yang terakhir ada jika fx antiderivatif dari fx dan c suatu konstanta sehingga integral fx dx sama dengan fx tambah c, maka integral fx tambah b dx sama dengan 1/a fax tambah b tambah c untuk konstanta a tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada namanya aplikasi integral maka dy per dx y sama dengan 3x pangkat 2 kurang 6x atau dy sama dengan 3x pangkat 2 kurang 6x dx dengan melakukan pengintegralan pada kedua ruas diperoleh. Integral dy sama dengan integral 3x pangkat 2 tambah 6x dx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah c. Y sama dengan x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah c. Karena kurva melalui titik 1,9, maka 9 sama dengan 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 pangkat 2 tambah c diperoleh c sama dengan 5. Jadi, persamaan kurva tersebut adalah y sama dengan x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah 5. Selanjutnya, yang kedua ada aplikasi pada sains. Definisi kecepatan sesaat. Misalkan st adalah sebuah fungsi posisi dari sebuah benda yang bergerak pada garis koordinat, maka kecepatan benda bergerak saat waktu t didefinisikan dengan ft sama dengan s aksen t sama dengan ds per dt. Dengan catatan, jika ft lebih besar 0, maka kurva kecepatan bergerak naik atau arah positif. Jika ft lebih kecil 0, maka kurva kecepatan bergerak turun atau arah negatif. Jika ft sama dengan 0, maka benda dalam keadaan berhenti. Nah, perhatikan, karena ft sama dengan s aksen t sama dengan ds per dt, maka diperoleh ds sama dengan ft dt. Untuk menentukan persamaan dari s atau fungsi posisi jarak yang bergantung pada waktu t, dapat dicari dengan melakukan proses pengintegralan pada masing-masing ruas kiri
tekanan dari ds sama dengan ft dt, sehingga diperoleh st sama dengan integral vt dt. Definisi percepatan sesaat. Misalkan ft adalah fungsi kecepatan benda bergerak pada garis koordinat. Percepatan adalah perubahan kecepatan benda pada saat t dinyatakan at sama dengan f aksen t sama dengan dp per dt, karena vt sama dengan x aksen t sama dengan dv per dt, maka percepatan dapat dinyatakan dengan at sama dengan v aksen t sama dengan s aksen 2t sama dengan d pangkat 2s per dt pangkat 2.